Hi, he's Kanmu dulu kan? Aku dulu. Ya. Hi, she's Nabila. And he's Tarun, and And we we are. are just nggak usah ini lagi. Gak usah. Oke, this episode kita bakalan bahas tentang Indian stereotype. Jadi gimana sih pandangan bangsa-bangsa lain, orang-orang lain tentang orang India? Okay, we're gonna break it or confirm it. Break it actually. Oke, kamu harus membenarkan Tarun, maksudnya harus membela bangsamu kalau emang itu tuh salah. Oke, kemarin tuh Yes. aku buka questions di Instagram, nanti kita bakalan bacain responsnya, beberapa aja ya guys ya. Dan disclaimer dulu, ini bukan tentang racist ya, ini bukan racism, karena my husband is a true blue Indian, anak kita juga orang India, ya kan? Iya. And we work with lots of Indian and we have so many beautiful Indian friends. Jadi malah kita tuh mau meluruskan tentang ini, oke? We're gonna clarify everything. Yes. Jadi stereotip pertama, kok bisa bau badannya sama semua? Hampir semua, dan ada sih yang enggak, tapi sekalinya bau badan baunya rata, ngebawang banget. Kamu bilang merah. apa sih? We have a national animal, national color, national flag, national smell. Iya. Enggak. Oh, jadi Enggak. kalian punya bau nasional. Jadi kamu untuk punya jiwa nasionalis harus bau nasional gitu. Enggak semua. Iya, betul. Oke. Betul. Nih, confirm ya guys ya. Bukti nyata, dia baunya tuh bau Tom Ford Woodwood atau bau Bulgari sometimes. Ya kan? Oke, kan India kan panas kan negaranya. Iya. Kan humid juga. So kalau if you don't take care of yourself, kan kamu juga bau. Enggak lah, enggak bau. Iya. Tapi itu genetik loh Tarun. Katanya aku pernah baca kalau tai kupingnya seseorang ini basah dan banyak, itu mereka cenderung punya bau badan. Beda sama yang orang-orang dari East Asia kayak Jepang, kayak Korea, mereka tuh tai kupingnya tuh kering, jadi mereka tuh nggak bau badan. Itu ngefek juga katanya. Jadi memang genetika kalian itu ada hubungannya sama kelenjar keringat. Tapi question deh, emang orang India tuh nggak pakai deodoran apa? Aku lo nggak masuk ke setiap kamarnya, men. Iya sih, maksudnya aku sih waktu awal kenal kamu dulu, kayaknya kamu tuh nggak incorporate deodoran tuh harus setelah habis mandi. Kalau aku nih, habis mandi tuh banyak banget ritualnya, tapi deodoran itu adalah salah satu yang basic. Kan aku pakai baby powder. Beda Tarun, beda banget. Oh, kamu mau yang natural gitu? Iya, natural. Ada namanya tawas, tahu tawas nggak sih? Ntar deh aku kasih kamu tawas. Tawas tuh ya, kamu pernah denger nggak? Enggak pernah. Itu kayak batu kristal, terus dihancurin, nanti dikasih air mawar, terus ditempelin gini. Wah, kita harus jual sih ini Tarun. Kita Kayak harus India nih, jual di India, iya. Jadi kita bisa kaya. Kayak Ambani nanti kita. 1.1 billion people. Iya, 1.1 billion. Guys, bayangin satu tawas tuh harganya murah banget, Beb. Dan itu harus kita ini deh. Harus incorporate pakai tawas atau deodoran gitu tuh loh. Kalau setiap abis mandi. Lanjut. Cukup ini. Tapi nggak semua ya, nggak semua Indians bau badan. Nih juga banyak yang bilang suamiku nggak bau badan kak. Aku punya suami orang India juga tapi nggak bau badan. Aku percaya kok, aku percaya banget. Tapi ada juga sih yang baunya tuh sampai nusuk ke usus 12 jari Tarun. Kalau Itu racist ya, naik Bel ya? bus, jujur, kadang kalau naik bus gitu full bus, aduh pusing banget sayang. Tapi emang nggak semua ya guys ya, cuma kita harus menjaga self hygiene, itu part of having courtesy gitu. Iya, kan. harus menjaga self hygiene, itu benar. Jadi nggak semua. Oke, stereotype selanjutnya ada yang jawab self entitled tourist citizen. Tell Oke. me about it. Minority, I agree. Karena kan ada banyak video untuk orang India lagi nari di runway airport, Oh, aku tahu yang di Kanada itu ya. yang di Vietnam. Yes. Banyak kan nari Garba, Garba is Gujarati kan? Gujarati dance. Dan
Di Bali kan juga ada banyak orang India yang bukan banyak, satu keluarga orang India yang ambil setrika, hair dryer, Iya, ya Allah. piring dari Semuanya hotel. diambil dari hotelnya. Iya. Itu parah sih. Bahkan kamu tahu nggak sih di Swiss, aku kemarin lihat ada yang post, mereka itu kasih notice khusus untuk orang India. For Indian tourists, mereka tuh tulis kayak jangan rame-rame, kayak jangan berisik, harap respect tamu lain yang ada di hotel. Bayangin, sampai segitunya loh. Dan kan kita tinggal di Kanada juga. Di Kanada banyak yang bilang waktu itu loh sayang yang lempar-lempar warna. Oh, Holi. Iya, waktu Holi itu disturbing the streets katanya. Itu di US ya? US or Canada, Iya. somewhere in North America. So, ya ada benernya, minority. Ada benarnya, tapi itu minority, yeah. And Indians like tend to always be within their circle, dan circle yang besar. Iya, populasi kalian banyak. Bahkan ya di Kanada aja lebih banyak orang India daripada Caucasian. iya daripada Caucasian. Aku pun heran. Ini berasa Little India di mana-mana. Little. Iya, Big India di mana-mana. No, but yeah, a part of it is true, tapi minority-nya enggak, yang orang-orang aku kenal atau aku sendiri nggak suka kayak gitu. Bener-bener ngejaga image, oke? Iya, correct. Karena ingat Indians, kan aku pun juga mau ngingetin kamu tuh kalau traveling kemana, kamu tuh represent your country. Sama kayak waktu aku pertama kali ke India, ketemu keluarga dia, waktu itu kita udah nikah kan, kita mau attend wedding, relatives Tarun punya wedding. Aku beneran jaga bener-bener sikapku karena aku tuh bukan cuma represent myself, my family, tapi aku represent seluruh bangsa Indonesia. Jadi Iya. aku membawa bangsa Indonesia. Sampai dia dikira bride-nya. Iya. Biasalah tipikal Sampai orang ada Indo. orang hotel datang ke kita, congratulations. Iya. Like they are the one. Soalnya kalau di Indo, kalau kita mau datang kondangan tuh memang all out banget kan. Dan itu kebawa sama aku sampai di sana. Ya, I don't think that at least in my circle nggak ada culture yang kayak gitu, nggak panggil makeup artist atau memang go all out. Itu aku jarang lihat in Iya. my circle. Tapi kalau di Indonesia banyak sih kayak Iya, gitu. normal in It's normal. Indonesia, Kamu pernah iya. datang kan ke kondangan Iya, iya. orang Indo dan mereka Tapi itu bagus. all out. Itu Iya, bagus. karena kita bukan cuma respect diri kita sendiri, tapi kita respect orang yang punya acara. Kalau ada dress code, kita hormati dress code-nya sebaik dan sebisa mungkin, semampu mungkin gitu loh. Nah, itu bagus kan. Oh, jadi itu stereotip orang Indonesia ya, Tarun? Iya. Oke, yang selanjutnya ada yang curhat. Kak, Indian men banyak yang red flag, soalnya mereka suka deketin cewek Indo atau negara lain cuma buat mainan. Soalnya mereka tuh udah dijodohin sama yang setara atau sekasta meskipun udah tahun 2026. Mainan ya. Bentar, ya dibuat mainan katanya. Terus bentar. Ya sama sih, dia juga cerita juga kalau sebenarnya mereka tuh udah dijodohin. Emang bener gak sih? Ada banyak kayak gitu. Yang orang aku kenal juga kayak gitu. Mereka sudah dijodohin di negaranya, tapi tetap mau main-main Oh. di Vietnam, Thailand, Indonesia. Ya, kayak gitu. Jadi kalau ingat, kalau kalian dating sama orang India, cewek ataupun cowok, harus mau dikenalin sama keluarganya dulu, ya kan? Kalau nggak If dating, dikenalin, ya benar. iya, kalau memang seriously dating kan harus dikenalin sama If keluarganya. seriously dating harus dikenalin sama keluarganya. Correct. Kalau nggak, kalian tuh cuma side dish or dessert. Dessert. Emang bener ya Tarun, di India tuh masih kental banget budaya jodoh-jodohin, perjodohan di India. Iya, itu benar. Hah? Iya, memang ada banyak yang mau love marriage juga. Tapi especially if you go inside India, kayak lebih ke towards the village side, ada banyak sekali mau dijodohin juga. Oh, desa. Sama parentsnya, sama orang pintar nih keluarga itu. Ada orang pinter juga di Ada matchmaking people di sana. Ya, dibawa 5-6 foto, ditunjukin satu-satu. Sampai sekarang 2026. Sampai sekarang ada. Di newspaper ada matchmaking section, kan banyak. Netflix juga kayak gitu.
Emang iya itu Iya. oke, jadi itu real ya. Real to real. Yeah. A lot of arranged marriages still happen. I'm just playing along, soalnya dia dulu juga pernah dijodohin guys. Dia mau dijodohin sama orang India yang tinggal di Dubai. Iya, benar. Namanya Nikita. Ya, tapi kau belum pernah lihat ya? Aku pernah lihat, Emang ya? iya pantatnya besar. Tapi untunglah kamu end up with me. Oke, stereotype number 4. Orang India tuh cuma dengerin lagu India doang, dan mereka tuh so proud of Bollywood, like they have enough entertainment already. Oh yes. Iya kan? Bollywood. Aku bisa confirm sih ini, soalnya dia sama teman-teman kerjaku lainnya, mereka tuh jarang-jarang banget yang dengerin lagu kayak Hollywood, like Justin Bieber or Tapi anything. ngapain? Ke Bollywood is enough, you know? Iya sih. Enough. Banyak banget, dan memang Dan aku kamu akui juga filmnya suka bagus. Bollywood. Itu dulu nih ya, rata-rata orang Indonesia Suka Bollywood. suka Bollywood. Mereka tuh suka banget apa sih kayak Mereka Kabiko kenal- Bigem, iya, memang the itu. legendary ones gitu. Mereka kenal Bollywood dari Shah Rukh Khan. Betul. Shah Rukh Khan itu di hati semua orang. Shah Iya. Rukh Khan, terus Salman Khan, siapa lagi? Kok kalau yang baru-baru sih yang masih muda ya guys ya, Ranbir Kapoor, Iya. Ranveer Singh gitu kan. Memang berapa Hollywood kamu kenal? Kan banyak lah, kan mereka lebih terkenal. Tapi Bollywood itu bagus banget, jujur. It's more dramatic, Iya. more music, more dancing. Dan kalau nonton film Bollywood nih ya, aku sering banget nonton film dia sama dia 3 jam guys. Durasi filmnya Iya. tuh 3 jam, bahkan sampai ada intermissionnya. Iya, correct. Aku tanya sama Tarun, emang ini intermission tuh gunanya buat apa Tarun? Do you know intermission is not allowed in Singapore or in Canada Why? because it's just not allowed. Tapi untuk film yang terbaru yang Dhurandhar itu ada intermission di Canada sama Singapura. Karena tuh 4 jam. Kita belum nonton kan Dhurandhar? Enggak, aku udah. It's a betrayal. Anyway, Goal kalau clash. kalau di India memang ada intermission. Intermission ada. Ngapain? Kita keluar beli makanan, pergi toilet, soalnya panjang kan. Iya, soalnya panjang banget filmnya, sampai wah gila sih. Tapi jujur selama 3 jam atau 4 jam itu aku nggak tidur. Karena beneran bagus. Kalau yang emang story-nya bagus banget, Bener. aku bakalan nonton. Engaging. Engaging, bener. Sama itu yang lucu tuh siapa sih sayang? Yang main Full House 4. Akshay Kumar. Akshay Kumar, I love him. Dia lucu banget, bagus aktingnya. Nice comic timing. Iya, dia tuh bagus banget. Emang dia beneran Canadian citizen ya? Oh iya, udah enggak. Udah enggak? Tapi he Oh. was. Ada backlash dari orang India. Oh, Mereka mulai boycott film dia. demi apa? Jadi dia withdraw his citizenship. Demi apa dia withdraw citizenship? Iya, udah enggak. Ya udah, his choice. Ini banyak yang bilang juga Indian man itu mommy boy karena mereka tuh nurut banget sama ibunya. Emang iya? Dia enggak sih, biasa aja. Aku biasa, tapi ya sayang. Iya, of course lah. Mana ada anak nggak sayang sama ibunya? Nggak semua sih kayaknya, aku Nggak setuju. semua. Ha. Kayak menurutku sih dia bagus banget didikannya. I mean, dia green flag sih sebenarnya guys. Cuma ada aja tingkahnya yang bikin aku sebel kadang-kadang. Tapi ini aku bisa bersaksi nggak semua Yang paling Indian besar bagus. stereotype-nya itu adalah if you're married, Mm-mm. 80% of Indian families stay together Iya. sama mother-in-law-nya. Itu mostly the guy accepts the girl to understand that dia tuh akan tinggal sama mamanya. Padahal nggak, sekarang udah modern, nggak semuanya Udah mau. modern, nggak semuanya mau. But I was taught the other way around. Kayak rumah sendiri. Iyalah, I mean kita sekarang tinggal di negara beda sama orang tua kita juga. Iya. Jadi we can't relate to yang tinggal bareng sama mertua. Karena ketemu aja jarang-jarang, mungkin setahun bisa dihitung 3 kali, 4 kali. Betul. Tapi kalau communication tetap lanjut gitu loh, lewat video call, telepon, SMS, WhatsApp. Jadi emang apa ya, nggak yang sebegitu ngefek
maksudnya nggak, yang kita nggak inviting orang lain masuk ke hubungan kita, Iya, ya benar. kan? So our marriage tetap apa kata kita berdua, Yep, correct. And that's how it should be. menurut kita. Iya. Tapi bener sih, orang di India tinggalnya memang satu rumah isinya banyak orang Banyak gitu ya. orang gitu, benar. Kayak yang di Kabikushi Kabigem gitu ya. Iya, benar. Dan that's a good example. Wow, jadi tuh bener guys. Terus kamu tahu nggak sih, bagi mamaku tuh orang India, waktu itu kan aku bilang sama mama aku ke India, ketemu keluarganya Tarun. Gimana Bel keluarganya Tarun? Di rumahnya ada yang di tengahnya kosong gitu nggak? Kamu tahu nggak sih di film-film tuh biasanya ada yang di tengah tuh nggak ada atapnya gitu loh Tarun. Well, ada. My mother's mom, my grandma, she had a house like that. Oh. Tangganya kosong, ada veranda besar banget. Iya. Rumahnya besar banget. Iyalah, kalian Childhood menampung. home. Iya, kalian menampung berapa kepala keluarga, Tarun? Ya jadi harus besar, udah kayak panti di sana. Kita di sana, kita berdiri di sana, we used to fly kites. Oh ya? Iya. Bisa. Oh, jadi main di situ, Main di situ. makan Iya. di situ, semua Nggak di situ. makan, nggak makan di situ, cuma main di situ. Oh. It's like an open ground dalam rumah. Jadi itu beneran ya kayak gitu Bener. sebenarnya. Tapi ada juga yang tinggal di apartemen, guys. Karena sekarang udah lahan di India tuh udah penuh. Kalian bayangin populasinya sebanyak itu, sebenarnya wah gila sih. Ini nyambung sama stereotip yang selanjutnya. Aku bacain dulu ya. India itu negara jorok, nggak aman buat cewek, and very chaotic. Emang iya? Yang terakhir, yang chaotic, aku setuju. Tapi kalau jorok sama nggak aman, aku nggak setuju. Ya, semua negara punya negatives lah. Iya, Oke, ada dan bagian. ada bagian yang aku setuju nggak aman. Sama juga Indonesia juga ada bagian yang nggak aman. Betul. Amerika juga ada bagian nggak aman. Yes. Semua negara punya, selain Singapura ya, Dubai ini kan Safe countries safe banget, countries Japan. banget. Iya. Kayak jarang-jarang gitu. But India is overall a very safe country to travel to. But choose your destination. You know? Benar, karena aku tuh suka banget traveling ke India sebenarnya. I think kita harus bahas di next episode deh, Tarun, tentang traveling we ke should. India. Yeah. Karena nggak bener loh kalau India tuh negara yang nggak aman. Gini ya, kalau kamu traveling sendirian perempuan, ya of course harus lebih jaga. Correct, Precautions-nya harus lebih tinggi daripada kamu traveling rame-rame. Terus masalah jorok nggak joroknya, pinter-pinter milih sih. Ya kan, pinter-pinter milih makanan, akomodasi, semuanya. Iya, itu benar. Terus kamu ingat kita ke Jaipur? Ya. Kan bersih banget kan? Oh ya, Jaipur bersih loh. Bersih. Very calm, peaceful. Iya. Nggak yang se-chaotic Raipur Mumbai. juga. Mumbai chaotic. Ya karena ibu kotanya. Iya. Sampai kamu tahu nggak sih, kita tuh naik kayak bajai gitu ya. Kita naik apa namanya, auto, rickshaw, auto, apalah itu, kayak bajai bentukannya. Mepet banget guys. Sepeda motor tuh ya mepet banget, kayak udah mau lewat di depan kita, mau masuk bajainya juga. Dia kayak gini ya, padahal Iya. dia nggak masuk. Iya, aku takut banget. Takut, Beb. Dan di sepanjang jalan tuh pusing ya. Din, terus-terusan kayak gitu. Oh iya, noise populationnya banyak, aku setuju. Everywhere in India, noise populationnya tinggi. Nggak cuma noise pollution. Oh, noise pollution. Population. Sorry. Nggak cuma noise pollution, kayak pollution sekitarnya juga, Tarun. Except for Bangalore. Bangalore waktu itu aku suka banget. Bangalore bagus. Jaipur, Udaipur gitu nggak terlalu polluted lah. Mungkin sama ya kayak di Indo. Kalau kamu pergi ke Jakarta, ke metropolitan kayak Surabaya juga bakalan kayak gitu, banyak pollution. Tapi kalau kamu pergi ke Jember, pergi ke Lebih slow. Malang, iya lebih slow, nggak yang se-chaotic itu. Iya. Jadi India juga ada kayak gitu. iya, sama guys. Jadi jangan dibandingin, nggak apple to apple sama apalagi Singapura. kalau kamu ke North India, ke Ladakh, Oh, di yes. sana Leh. That's Kita like heaven. save it for next Really episode. beautiful. Oke, selanjutnya ada yang bilang kalau orang India itu banyak yang cantik dan ganteng, featuresnya bagus. Nggak semua loh guys, stereotipnya tuh jelek. Nggak, tapi benar sih, mereka tuh cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kayak feature mukanya bagus, alisnya tebel, hidungnya mancung,
nggak usah kegeeran deh Tarun, nggak usah mekar telinganya udah. Iya, tapi memang aku setuju, ceweknya juga cantik-cantik. Terus kenapa kamu nggak suka Indians? Kenapa mau nikah sama orang Indonesia? Mantanmu juga, kenapa sih bahas mantanmu? Dari episode 1 sampai sekarang. Aku tuh nggak pernah punya mantan orang India. Oh ya? Nggak pernah. Yang beneran pacaran gitu? Iya, bener pacaran enggak. Alah. Casual ada. Casual itu mah sama aja. Itu kan kalian pernah dating berarti. No, but it's a different situationship. It was situationship. Kamu tuh Not inget a umur relationship. gak sih Tarun? Kamu tuh udah umur berapa gitu? Jadi masih ada situationship juga di umur. Waktu itu ada. Waktu itu. Oke. Jadi kamu lebih suka orang Indo? I just feel it's more friendly. Emang cewek India nggak friendly? Nggak friendly juga, cuman nggak cocok kayaknya. Udah takdir ya. Oh ya, dan aku pun ya guys ya, dulu sebenarnya sebelum ketemu Tarun udah ketemu sih, tapi di masa-masa aku tuh nggak suka banget sama orang India, kayak nggak suka sama dia juga. Aku pergi umroh dan aku waktu itu berdoa kalau aku pengen jodoh. Ini ya, aku kasih tips kalau berdoa itu minta yang spesifik. Karena waktu itu aku berdoanya, ya Allah aku mau jodoh. Langsung ngomong itu temanku. Udah gak apa-apa. Ya Allah aku mau jodoh yang hidungnya mancung, bisa ngomong bahasa Inggris lancar, sayang banget sama mamanya, dan treat women like queen. Dan juga aku mau yang hardworking. Alhamdulillah dapet guys. Hardworking banget sampai ganti rumah. Iya, sampai dia jarang-jarang di rumah. Enggak, tapi kalau aku memang spesifik minta yang hidungnya mancung. Jadi dapatlah orang India yang satu ini. Oke. Jadi kayaknya kita seharusnya. Tapi anak kita dapat lo hidungmu. Ya kamu sih, kenapa mau nyalain aku? Hidungku oke kok. Bahas hidung lagi. Ya udah, kayaknya kita di next episode bakalan bahas tentang traveling to India. Kita bakalan share tentang experience kita. Setuju gak sih? Setuju. Setuju banget. Tapi habis itu kita ke India beneran ya tahun ini. Tahun depan kayaknya. Oke, next year. Karena Next kita year. udah ada travel plan. Oke, do you know what is this? Nggak tahu. Kamu mikir apa? Ini mini clap. Oh ini mini club. Kirain. You have to know, kamu nih nggak nonton kamu harus mingle with Gen Z and Gen Alpha sekarang. Apalagi anakmu udah Gen Beta, kamu udah ketinggalan banyak. Okay. Ya udah. I'm sure learn language from her. Yes, you have to learn. Okay, thank you guys. See you Thank on the next you. episode. Karena next episode kita bakalan bahas tentang traveling to India. Bye bye. Bye bye.